Apa respon Gubernur Bank Indonesia dan Menko Perekonomian atas melemahnya nilai tukar rupiah dan perekonomian Indonesia? Berikut ini adalah cuplikan pernyataan mereka. Meyakinkan nilai tukar senantiasa dapat ada di dalam volatilitas yang bisa diterima oleh perbankan maupun oleh masyarakat, sehingga kita menjaga confident itu. Karena dalam situasi ekonomi sedang melambat, maka sebetulnya satu-satunya jawaban yang jitu adalah counter cyclical. Jangan ikuti ramanya, tapi ambil posisi lawannya. Ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal. Kalau belanja rutin itu berjalan dia, ya kan, gaji kan nggak mau dibayar, ya kan. Tapi banyak belanja modal memang masih sedikit, masih 20%-an sampai hari ini. Ya, sebelum kita bahas sampai belanja modal yang masih 20%, Pak Firdaus mungkin mesti jawab dulu ketika JPSK, Perpu JPSK ya namanya ya, itu kemudian sudah dicabut. Bagaimana kalau ada kondisi yang krisis mendadak sekarang? Ya, kami memang mengakui bahwa saat ini itu dalam proses pembahasan di DPR yang dikatakan insya Allah di akhir Oktober ini selesai undang-undang. Akhir Oktober. Moga-moga tidak terjadi apa-apa sampai akhir Oktober itu. Artinya pemerintah telah menyampaikan RUU itu dan telah diterima oleh DPR, bahkan sudah diterima di dalam sidang paripurnanya ya untuk dibahas segera begitu. Nah, sebetulnya di dalam Undang-Undang OJK kita juga memiliki ada dibentuk Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan. Sistem Keuangan. Yang anggotanya adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Ketua Komisioner OJK dan Ketua Komisioner LPS, gitu ya. Jadi forum ini tentunya ada tingkat teknisnya. Kita secara intens, secara rutin itu kita melakukan pembahasan. Apakah forum ini bisa melakukan sesuatu dalam kondisi mendadak? Di dalam Undang-Undang OJK memang dimungkinkan kita mengambil keputusan, tapi tentunya karena sekarang ya pembicaraan kita juga sudah lebih terbuka, kita juga terus melakukan komunikasi dengan parlemen, kita terus melakukan komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan presiden. Kita melaporkan semua situasi perkembangannya. Jadi dan kalau kami lihat sebetulnya kan kalau kita pelajari ya draft daripada RUU JPSK itu, di RUU JPSK itu kan sebetulnya hanya untuk lebih katakanlah menyatukan fungsi-fungsi yang ada, fungsi ada di Bank Indonesia misalnya ketika lenders of last resort itu kan masih ada di Bank Indonesia. Kapan Bank Indonesia bisa memberikan pinjaman sementara? Kapan Bank Indonesia bisa memberikan pinjaman darurat gitu kan? Itu sudah ada sebetulnya, udah ada di fungsi-fungsi itu udah ada di Bank Indonesia. Di RUU itu. Di Undang-Undang Bank Indonesia ini sudah ada fungsi-fungsi itu. Kemudian di LPS juga udah ada seperti itu. Jadi sebetulnya kalau katakanlah ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya sebetulnya. Kami di forum ini itu telah siap membahasnya dan tentunya telah akan membawanya kalau memang harus memutus sesuatu, karena kita kan juga bicara siapa yang harus memutus nih. Kalau memang itu harus diputus ke presiden atau pemerintah, kita akan bawa. Saya kalau lihat ya semua beberapa rentetan pertemuan lalu kemudian yang akhirnya outputnya salah satunya adalah bentuk statement lalu kemudian bentuk persiapan untuk regulasi besar-besaran, deregulasi besar-besaran kata Jokowi, kita sih kelihatannya lebih siap. Cuman sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan, tetapi ada faktor di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang saya tidak tahu, tentu pengusaha pasti justru akan khawatir dengan yang begini, bahkan dari dalam juga. Ya, memang kita mulai dari produksi ya. Kalau kita mau tetap menjual dengan harga tetap, kita kena tertekan banyak sekali karena import kita untuk bahan baku dan bahan penolong itu struktur industri itu bisa sampai 80%. Nah, kalau kita naikkan, pasar lagi lesu, itu juga bukan pilihan yang baik. Jadi memang untuk mengambil yang bagaimana masih pusing lagi, tambah pusing lagi himbauan pemerintah jangan ada PHK. Nah, ini barangkali juga tidak gampang bagi pengusaha. Sudah ada data PHK-nya berapa?
kita belum data, tetapi yang jelas dari industri-industri padat karya itu sudah mulai mengeluh. Rekan-rekan dari pihak buruh sendiri juga sudah mengeluh, katanya juga harapan untuk naik UMR-nya juga pasti tidak. Ya, apalagi ini barangkali penting sekali untuk kita ketahui posisi daripada pengusaha. Ya, jadi kesini juga seperti itu. Harapan kita bagaimana pemerintah segera membentuk suatu tim. Ini penting sekali sehingga satu komando, bukan si A, menteri A ke kiri, menteri B ke kanan, akhirnya buat statement sendiri-sendiri. Pak Bambang, memangnya sekarang masih terasa menteri A pergi ke kiri, menteri B pergi ke Serong agak ke kanan? Iya. Kalau percakapannya berkurang, tapi tindakannya masih. Nah ini barangkali kita harus perhatikan. Jadi ego sektoral itu tetap tinggi. Ya kita lihat aja bagaimana pajak mau naik kalau pengusahanya sudah mulai pada tutup. Nah, ini kan kayak sapinya kering, diharapkan. Tadi ada satu statement penting yang dari Pak Bambang sampaikan adalah jangan sampai ada ego sektoral dalam kondisi seperti ini. Menurut saya tidak hanya ego sektoral, Pak. Ego lembaga pun harus dikesampingkan. Ini yang pelajaran paling mahal yang kita dapatkan dari 2008. Artinya antar lembaga tidak sepakat, ini yang saya khawatir. Karena itu saya kira tetap kalau saya dibutuhkan sebuah terobosan politik ataupun terobosan hukum untuk penanganan krisis, penanganan darurat kalau sewaktu-waktu itu terjadi. Saya kira ini urgent sekali dan Presiden harus berbicara dengan lembaga-lembaga tinggi negara mencapai sebuah entah itu agreement atau dalam bentuk sebuah payung hukum yang disepakati bersama. Sehingga si dokter ini akan bisa mengobati dengan meyakinkan ketika krisis terjadi. Kemudian yang kedua adalah tadi mungkin disinggung Pak Bambang lebih ke sektoril. Yang selalu orang menganggap krisis adalah sektorial seperti apa karena terasa Pak, rupiah terasa juga, naiknya harga-harga terasa. Tapi kalau krisis likuiditas kan tidak semua orang berasa. Dulu juga inflasi dan sebagainya dalam kondisi baik-baik, kredit macet bank juga tidak dalam kondisi luar biasa. Tapi kan kita tahu kemudian belakangan krisis likuiditas bank terjadi. Nah kalau ini berlangsung dengan sangat cepat, ada krisis likuiditas dan itu tidak terasa, harus dinyatakan krisis. Sekali lagi siapa yang akan menyatakan? Ini yang saya kira poin yang kadang-kadang harus diakui bersama meskipun tidak dirasakan bersama Pak, poin krisis likuiditas ini. Bang Don, kalau kemudian RUU sedang dimajukan ke DPR gitu kan, terjadi sesuatu dan kemudian kalau tadi Mas Meta katakan tetap aja ada urgensi untuk menentukan siapa yang mesti melakukan tindakan tegas pada saat krisis terjadi. Kalau Perpu lagi bagaimana posisinya? Ya tentu kita bisa bicara bahwa Perpu mungkin lebih mudah. Tetapi kan cerita ini kan karena sekarang lagi dibahas RUU-nya di DPR. Jadi kalau sampai akhir Oktober, tapi kan saya kira kita berharap bahwa di DPR juga ada sense of emergency tentang kebutuhan ini sehingga nanti tidak sampai terlambat lalu kemudian baru ada itu gitu. Lalu kemudian jangan sampai ada kepentingan politik yang mengatakan ini lebih baik diundur-undur dikit supaya pemerintah tidak bisa memblame sebagai ini akan berhasil untuk mengatasi krisis. Kan cerita-cerita konflik politik kan masih mungkin terjadi. Walaupun untuk ini kalau lihat belakangan ya keteduhan politik kita lalu kemudian ketika kondisi sekarang seperti ini juga tidak terlalu gaduh dipolitisir. Menurut saya kok masih optimis ya bahwa ini waktu Oktober itu masih cukup aman untuk bisa jalan begitu. Kira-kira tapi Pak Firdaus mereka Pak Firdaus ya, saya ingat waktu di 2008 sebenarnya kita juga sudah menyiapkan RUU JPSK waktu itu. Tetapi karena waktu itu dirasakan diperlukan undang-undang tapi belum siap, maka sebetulnya itu tinggal mengubah saja judul undang-undang menjadi Perpu. Isinya sebetulnya isi Perpu itu sebenarnya sama. Draft yang diajukan sama dengan Perpu itu kan. Di by urutan undang-undang itu kan Perpu sah-sah saja, itu memang haknya pemerintah untuk mengeluarkan itu sehingga kemudian baru dibahas dengan DPR. Jadi seandainya memang diperlukan, menurut saya sih bisa saja begitu. Artinya dikeluarkan lagi Perpu seandainya misalnya memang diperlukan sebuah landasan hukum, bukan hanya sekedar apa yang ada di Undang-Undang OJK misalnya begitu. Itu bisa dibuat Perpu. Tetapi saya yakinkan begini ya, bahwa kondisi sekarang likuiditas kita sangat
sangat aman. Betul. Ya. Aman katanya. Ini kita indikator yang kami bahas minggu kemarin, hari Rabu baru kami bahas yang menunjukkan gini, tidak terdapat bank yang melanggar ketentuan GWM. Oke. Itu kan likuiditas harusnya bagus. Karena kalau dia likuiditasnya kurang itu kan GWM terambil kan begitu ya. Tidak terdapat bank yang melanggar ketentuan GWM maupun mengalami gagal settlement pada RTGS maupun reject clearing. Itu menunjukkan. Ya, kemudian juga di bunga puap pinjaman uang antar bank itu stabil Pak, sekitar 5,5-6% itu stabil. Kita lihat dari sebulan ini stabil. Artinya memang karena kalau ada bank yang kekurangan likuiditas, dia pertama larinya ke bank lain dulu pinjaman antar bank. Baru kalau kurang dia pakai GWM dia kan begitu, giro wajib minimum kan begitu. Jadi di puap saja stabil. Jadi kalau likuiditas kurang itu biasanya suku bunga puap naik gitu. Kita percayalah ya masih di atas. Kita lihat nanti kemudian sektor realnya seperti apa. Kita akan kembali sesaat lagi.